Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jabbar, al-wahidil qahhar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa al-muhdar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar, amma ba'du. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam pertama kali muncul dan berkembang di selatan Arabia. Kata Al-Arab sendiri menggambarkan perihal padang pasir dan tanah gersang yang tidak ada air padanya. Merupakan sebuah wilayah yang jauh dari pusat peradaban, pusat perdagangan, seni dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di tengah kabilah besar Bani Hashim, di kota Makkah, pada pagi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 Rabiul Awal, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 tahun 571 Masehi. Kebanyakan orang Arab pada saat itu menyembah berhala dan percaya pada banyak dewa. Berbeda dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memilih untuk mengasingkan diri, merenungi serta memperluas jurang pemikiran antara beliau dan kaumnya. Tatkala umur beliau mencapai 40 tahun yang merupakan puncak kematangan, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih beliau sebagai pengemban risalah untuk agama ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan dakwah sirriyah, kemudian dengan dakwah jahriyah atau dakwah secara terang-terangan. Seiring dengan berkembangnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, maka dilakukanlah berbagai upaya untuk menghalangi dakwah Islamiyah. Di antaranya adalah dengan menghina, mendustakan, serta menghalangi orang-orang agar tidak mendengarkan Al-Quran, juga melakukan berbagai penindasan kepada para orang lemah dan juga para budak. Maka pada tahun ke-13 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah demi menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimulailah fase dakwah Islamiyah yang kedua, yaitu fase Madinah. Di antara keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun kekuatan di Madinah adalah dengan beliau menjenakkan kekuatan-kekuatan yang berpotensi untuk merongrong kapan saja. Di antaranya adalah kekuatan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan sekitarnya. Oleh karena itu beliau melakukan perjanjian damai dengan para ahli kitab, dengan orang-orang Yahudi dan masyarakat Madinah secara umum, untuk tidak saling mengganggu. Beliau juga mempersaudarakan sahabat dari kaum Muhajirin dan sahabat dari kalangan Ansar yang menjadi kekuatan utama masyarakat Islam pada saat itu. Manakala kondisi Madinah sudah begitu terkendali dan kekuatan Islam sudah semakin diperhitungkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai upaya untuk membendung kekuatan-kekuatan dari luar, yaitu dengan cara mengirimkan surat-surat kepada para raja dan penguasa di Jazirah Arab dan semenanjungnya. Di antaranya adalah Kisra Persia, Heraklius penguasa Romawi, Raja Habasyah, Raja Cina, bahkan surat Nabi telah sampai kepada Raja India Serbatek. Beginilah langkah diplomasi, beginilah dakwah dan langkah-langkah diplomasi yang beliau lakukan di Madinah. Ini menjadi bukti otentik bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan perang merupakan anggapan yang jelas tendensius. Ini juga merupakan pembohongan atas fakta sejarah.
Anggapan ini juga merupakan pembohongan, bahkan distorsi atas fakta sejarah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Khalifah Umar yang merupakan penakluk terpenting bangsa Arab, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat keluar Jazirah Arab. Banyak wilayah Imperium Persia hancur total, banyak wilayah Syam yang direbut. Di zaman dinasti Umayyah di bawah penaklukan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair, Andalusia, sekarang Portugal dan Spanyol, pernah menjadi mercusuar peradaban Islam di Eropa. Kota-kota seperti Granada, Sevilla, Barcelona, dan Madrid seakan menjadi saksi bisu atas kejayaan umat Islam saat itu. Adapun di zaman dinasti Abbasiyah, Islam pernah mencapai puncak keemasannya, di mana umat Islam memberikan kontribusi besar untuk membentuk peradaban, di mana para filsuf, insinyur, dan cendekiawan dari Islam memberikan kontribusi pada perkembangan sains, teknologi, dan juga kebudayaan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Beginilah seharusnya umat Islam. Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan, pemimpin peradaban, dan juga penggerak utama roda kemajuan. Berbeda dengan umat Islam sekarang yang mengalami banyak kemunduran, cobaan, dan juga tantangan, bahkan hanya untuk kita menolong saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Sudan, dan di negara-negara lain, kita tidak mampu. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemunduran umat Islam saat ini. Di antaranya adalah kesalahan kita dalam memilih idola. Umat Islam saat ini, khususnya para anak muda, kebanyakannya telah salah dalam memilih idola. Mereka lebih mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang ateis dibanding tokoh-tokoh Islam. Padahal hal ini akan sangat berdampak pada kemajuan dan kemunduran suatu bangsa, karena mereka akan mengikuti gaya berpakaian, gaya hidup, pola pikir, dan bahkan ideologi mereka. Pada akhirnya mereka akan mengikuti agama idola mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rekomendasi idola terbaik dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Maka orang pertama yang patut untuk kita jadikan idola, kita jadikan teladan, kita cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya dan manusia seluruhnya. Kemudian orang yang patut untuk kita jadikan idola, untuk kita teladani setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Mereka adalah alumni Madrasah Muhammadiyah. Mereka adalah orang-orang yang pernah ditarbiyah langsung oleh beliau. Mereka merebut ilmu dari wahyu. Mereka merebut ilmu dari wahyu yang masih murni. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka ditegur oleh wahyu, dan ketika mereka melakukan suatu perbuatan baik, mereka akan dipuji oleh wahyu. Maka mereka menjadi sosok-sosok teladan yang menjadi lentera umat dalam menjalankan syariat umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kejayaan umat Islam di tangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang tertindas
Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempersatukan kaum muslimin dan mengembalikan wilayah-wilayah kekuasaan kaum muslimin, bahkan menambahkannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.